Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih diizinkan Tuhan beribadah secara virtual atau secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih-Mu Tuhan.
kemurahan-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan, itu semuanya karena Engkau yang begitu baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Walaupun Tuhan masih izinkan kami beribadah secara virtual, secara online Tuhan, tetapi inilah menjadi kerinduan kami, hamba-hambamu, umat-umatmu, untuk senantiasa bersekutu kepada Engkau. Kami rindu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita ya Bapa. Walaupun dalam situasi yang sukar, dalam masa-masa yang sulit saat ini ya Bapa, tetapi kami senantiasa mau bersukacita di dalam Engkau. Kami mau tetap setia Tuhan di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Engkau melawat hidup kami ya Bapa. Dan kami rindu ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati lewat pujian, kami diberkati lewat kebenaran firman yang sebentar akan kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita masih diizinkan Tuhan dalam melalui berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan hidup, tetapi mari kita mau tetap belajar bersyukur, kita mau tetap bersukacita dalam situasi apapun juga, karena dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita boleh merasakan Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Terima sukacita surga, haleluya. Sama-sama kita muji Tuhan. Amin, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
Amin. Puji Tuhan. Saya bersuka cita sekali. Walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi saya sungguh bersyukur kita sama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan. Firman Tuhan itu yang menjadi pengharapan, menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita hadapi. Kadangkala kita merasa khawatir, kadangkala kita merasa takut akan berbagai macam pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini. Tetapi mari kita mau senantiasa percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tepat pada waktunya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, dalam situasi apapun Engkau ada bersama dengan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan terima berkat lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan secara khusus. Urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Urapi dengan kuasa yang ajaib yang dari Tuhan ya Bapa. Kami percaya dalam setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu semua berasal dari kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi iman kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami ini Tuhan bersama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam situasi yang sulit saat-saat ini, ketika kami mengikut sertakan Tuhan, ketika kami senantiasa berserah kepada Tuhan, kami pasti mampu melaluinya Tuhan. Kami pasti menang bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera
dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya mengajak kita semua sesuai dengan firman-Nya pada saat ini memandang dan ingat terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Memandang dan ingat terus akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani menekankan bagaimana Yesus yang adalah imam besar itu harus selalu dipandang oleh jemaat Tuhan. Melihat bagaimana sang imam besar yang datang kepada Bapa, dan kita fokus kepada Yesus yang Dia senantiasa juga memandang kepada Bapa di surga. Saudara, di tengah-tengah dunia ini kita diperhadapkan dengan perlombaan iman. Iman Kristen saat ini sedang diuji. Kekristenan kita sedang diuji dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam tantangan hidup, dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Terutama saat ini kita menghadapi pandemi, iman Kristen kita sedang diuji. Apakah kita mau tetap memandang Yesus atau memandang yang lain? Memandang kepada kesusahan atau memandang Yesus yang adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saudara, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa memandang Bapa di surga. Para saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11 juga mereka adalah orang-orang yang memandang kepada Tuhan, memandang kepada Bapa. Dan kita harus juga memandang Yesus, karena kita adalah umat kepunyaannya, karena kita adalah miliknya. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, dengan korban Kristus di atas kayu salib. Kita harus memandang kepada Yesus. Saudara, memandang Yesus adalah memusatkan perhatian kepada Yesus, memusatkan perhatian kita kepada Yesus. Kapan kita memusatkan perhatian kepada Yesus? Setiap saat.
bukan hanya saat-saat kita beribadah, bukan hanya saat-saat kita berbakti, berdoa, memuji, membesarkan nama Tuhan, terus kita memandang, memusatkan perhatian kita kepada Yesus, tetapi pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala keadaan. Pandangan kita tertuju kepada Yesus. Dia adalah pusat dari kehidupan kita. Dia adalah sentral kehidupan kita. Itulah sebabnya kita mau pandang terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dengan pandangan kita kepada Yesus, dengan kita memandang Yesus, dengan kita mengingat Yesus, maka pandangan itu atau bagaimana orang percaya yang senantiasa ingat akan Yesus, maka akan memberi kecakapan yang lebih besar untuk mengatasi setiap kesulitan. Dengan memandang Yesus akan memberi kecakapan yang lebih besar untuk mengatasi berbagai macam kesulitan. Saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, Matius pasal yang ke-14 maksud saya, ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memandang Yesus ada kecakapan yang luar biasa. Dengan memandang Yesus ada kecakapan yang luar biasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Ya, Petrus manusia biasa, tetapi begitu memandang Yesus, fokus kepada Yesus, dan diajak oleh Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air, maka Petrus dapat berjalan di atas air. Tapi saudara, dengan memandang Yesus, maka ada kecakapan yang luar biasa. Sebagaimana Rasul Petrus, dia berjalan di atas air, dia memandang Yesus, maka dapat melakukan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Bagi kita, saudara, Tuhan memberikan kecakapan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kecakapan yang lebih besar untuk mengatasi berbagai kesulitan apabila kita memandang Yesus. Yang luar biasa apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus.
perbuatan yang di luar hukum alam yang dilakukan oleh Petrus dapat berjalan di atas air. Tetapi inilah orang yang memandang Yesus. Ada kecakapan yang lebih besar untuk mengatasi berbagai kesulitan. Memandang Yesus dapat memberi ketenangan di tengah keadaan yang kacau. Memandang kepada Yesus dapat memberi ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah pertolongan kita. Dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Hanya memandang Allah saja. Hanya memandang Yesus saja. Di tengah-tengah keadaan yang kacau ini, maka saudara dan saya dapat menjadi tenang. Kacau karena mungkin berbagai macam hal yang kita alami saat ini, ya, saat-saat yang sulit. Tetapi apabila kita memandang Yesus, apabila kita dekat kepada Allah, maka ada ketenangan di tengah-tengah kekacauan. Pandangan kepada Yesus membuat apa yang lain tidak sepenting yang kita pikirkan mula-mula, saudara. Mungkin Bapak Ibu memikirkan sakit penyakit, memikirkan kekurangan, memikirkan kekayaan, memikirkan kecukupan, memikirkan karir, memikirkan krisis ekonomi, dan lain sebagainya yang kita pikirkan semula. Tetapi apabila kita memandang kepada Yesus, maka yang kita pikirkan mula-mula itu tidak penting, akhirnya memudar. Dan yang terutama adalah memandang Yesus. Karena apa, saudara? Cahaya kemuliaan Allah. Orang yang memandang Yesus semua akan pudar, dan hanya Yesus yang bercahaya. Hanya Yesus yang terpenting di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang terpenting di dalam kehidupan kita, saudara. Dan Tuhan Yesus adalah teladan yang senantiasa memandang kepada Bapa. Tuhan Yesus teladan hidup kita, karena Tuhan Yesus senantiasa memandang kepada Bapa di surga. Ia berasal dari Bapa, melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Ia menghendaki kita juga memandang Bapanya di surga. Memandang Yesus, memandang Bapa di surga. Saudara, pandangan kita kepada Yesus, iman kita kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Apabila Bapak, Ibu, Saudara sudah mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, pandanglah terus. Apabila Bapak, Ibu, Saudara sudah komitmen mau mengiring Dia, iringlah terus. Apabila Bapak, Ibu, Saudara sudah mengambil keputusan untuk melayani Dia, layani terus. Memandang Yesus adalah mengambil sikap yang menaruh seluruh pengharapan kita, kehidupan kita hanya kepadanya. Sama seperti seorang pelari yang selalu memandang ke depan, mencapai garis akhir, pandangan ke depan. Yang memandang Yesus mengambil sikap yang menaruh seluruh pengharapan dalam kehidupan kita hanya kepada Yesus. Hidup yang berpusatkan kepada Yesus lebih penting dari apapun. Dan obat untuk melawan hati yang tawar, mengarahkan pandangan kepada Yesus. Ia memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yesus yang memimpin kita kepada iman dan kepada
kesempurnaan. Jadi jadikanlah Yesus Kristus model kita untuk kehidupan yang lebih berkualitas. Yesus adalah model kita untuk kehidupan yang lebih berkualitas. Tidak ada pribadi lain yang istimewa seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita mau pandang terus Yesus. Iman kita semakin hari semakin bertambah maju. Pengiringan kita kepada Tuhan semakin bersungguh-sungguh. Fokus kita hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan berfokus kepada yang lain, berfokus kepada diri sendiri, berfokus kepada harta benda, berfokus pada sakit penyakit, berfokus kepada yang lain. Tetapi fokuslah kepada pribadi yang istimewa, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah harapan dalam kehidupan kami, Tuhan. Itulah sebabnya kami mau memandang Engkau saja, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa di dalam surga, yang mengaruniakan damai sejahtera, yang mengaruniakan kekuatan, yang mengaruniakan pertolongan demi pertolongan. Kami percaya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan, beban berat, tantangan hidup, Tuhan Kau menolong, Tuhan campur tangan, kasih setiamu menyertai kehidupan kami semua ya Bapa. Umat-umat-Mu yang sudah berbuat bakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji mengagungkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati. Dan komitmen kami Tuhan, kami mau memandang Yesus, mengiring Yesus, melayani Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah ucapan syukur kami, inilah persembahan dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya berlayak di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, dan kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.